Pemirsa, kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali kepada Bang Andreas Hugo Parera di ujung telepon. Bang Andre, sepengetahuan Anda, bagaimana kemudian respon dari Pak Jokowi melihat tindakan dari Gatot Nurmantio ini? Apakah memang betul disebutkan bahwa Pak Jokowi pun tidak nyaman sebetulnya dengan tindak tanduk dari Jenderal Gatot Nurmantio ini? Bang Andre. Bang Andre? Baik, tampaknya kami terputus komunikasi dengan Bang Andreas Hugo Parera. Kita akan coba kembali. Bagaimana menurut Anda, Mas Jayadi? Menurut Anda kemudian ini Pak Jokowi harus seperti apa nih kalau mencermati mengenai tindak tanduk dari seorang Jenderal TNI di bawah? Kan belum ada dampak objektif yang muncul. Misalnya menimbulkan saling silang pendapat di kalangan TNI misalnya, atau menimbulkan pertengkaran sesama berbagai matra di TNI, kan belum sampai ke situ. Atau kemudian secara misalnya Panglima TNI juga kan belum ada fakta, misalnya dia dengan mengatakan presiden kita tidak cukup capable untuk mengatasi masalah ini, misalnya, kan tidak ada seperti itu. Seperti tadi paling jauh beliau membuat pernyataan-pernyataan yang rada multitafsir sehingga menimbulkan ya semacam kontroversi, dan itu pun tampaknya belum masuk jauh ke masyarakat. Jadi belum ada parameter objektif dari presiden untuk misalnya menganggap ini sudah meresahkan, misalnya ya. Kan semua program dari presiden masih menjadi didukung oleh TNI, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan yang Anda sebut tadi perlawanan politik ya. Tampaknya belum sampai ke situ menurut saya. Tapi kalau mencermati mengenai karakteristik Pak Jokowi, kan dia inginnya politiknya tidak gaduh begitu ya, inginnya fokus kerja. Kadang-kadang di beberapa pidato juga menyampaikan mengenai hal itu. Sudahlah, kita berhenti membicarakan hal yang nggak penting, kita mengenai kembali ke kerjaan. Ini kan bukankah kalau tindak tanduk seorang Jenderal Gatot Nurmantio ini sebetulnya agak berbanding terbalik begitu dengan keinginan Pak Jokowi? Ya, cuma kan belum sampai menimbulkan kegaduhan. Kalau kegaduhan itu misalnya dua orang menteri berkonflik kayak beberapa waktu lalu, kan itu menimbulkan kegaduhan sehingga menimbulkan ineffectiveness di dalam menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Nah, saya tidak tahu persisnya bagaimana, tapi secara umum kan kita belum mendengar ada masalah dengan pelaksanaan tugas-tugas ke-TNI-an dari Panglima TNI. Nah, tapi kan persoalan hubungannya dengan presiden itu kan hanya beliau dan presiden yang tahu gitu. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh presiden itu juga bagaimana respon presiden sesungguhnya, nyaman tidak nyaman itu kan sangat sangat interpretatif dan tergantung pada presiden. Itu satu. Tapi gini, menurut saya tadi memang langkah yang paling elegan dari seorang Panglima TNI adalah strict saja dengan tugas-tugas dia. Kalau dia mau memberikan pernyataan-pernyataan yang menyentuh masalah-masalah sosial politik masyarakat, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk yang tidak multitafsir, jelas gitu. Langsung saja ke presiden. Misalnya bukan hanya langsung ke presiden, kalau dia membuat pernyataan kepada masyarakat, misalnya di Rapimnas Partai Golkar, kalau dia merasa misalnya dari segi tugas dan tugas pokoknya TNI, ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat kita. Nah, ini kalau tidak kita tangani dengan baik misalnya, itu akan menimbulkan ancaman dari segi pertahanan keamanan. Boleh kan mengatakan seperti itu? Karena itu TNI akan melakukan ini gitu. Kalau itu kan tidak multitafsir. Hal-hal seperti itu. Daripada membaca puisi. Nah, saya kira tetapi kan sekali lagi kita tidak bisa menghalangi orang untuk punya ambisi politik. Tetapi dan itu harus kita tahu misalnya itu dengan cara membuat dirinya lebih populer di masyarakat. Tapi percayalah bahwa seorang Panglima TNI itu bisa populer loh tanpa perlu membuat pernyataan-pernyataan politik. Karena masyarakat sangat menghargai TNI, tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI tinggi, sangat tinggi. Yang kedua, tipologi kepemimpinan yang ditunjukkan oleh TNI seperti ketegasan, kemampuan mengambil keputusan secara cepat, kemudian kapasitas dalam memerintah, itu kan diakui dimiliki oleh TNI. Nah, kalau dia memaksimalkan itu saja sebagai Panglima TNI, dia akan populer sekali di masyarakat. Jadi kita lanjutkan dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera